sakit kepala pada orang dengan riwayat kanker. Karena kita juga harus pastikan tidak ada penyebaran sel kanker ke otak, karena biasanya bentuknya bisa berupa sakit kepala juga. Hai there. Hai there. Kita jumpa lagi dalam acara Hai There Medical Made Easy. Telah hadir bersama saya Dr. Anastasia Maria Loho, spesialis syaraf dari Klinik Hyandra, Jakarta. Ya, hari ini kita akan membahas soal sakit kepala. Kira-kira Dr. Anas, sakit kepala model gimana sih yang membuat saya misalnya harus ketemu nih sama Dr. Anas? Ya, jadi sakit kepala itu merupakan gejala yang juga sering dok kita temukan di praktek sehari-hari. Bahkan kita sendiri pun juga mengalami hal yang sama mengalami sakit kepala seperti itu. Cuman sakit kepala yang berbahaya kita sebut, atau sakit kepala yang harus segera memeriksakan diri ke dokter, yaitu misalnya sakit kepala yang sangat hebat misalnya. Jadi kalau kita bilang sakit kepalanya itu sampai mengganggu istirahat, sampai tidak bisa aktivitas yang sangat hebat, ya itu kita harus segera memeriksakan diri. Atau sakit kepala yang tiba-tiba. Nah, atau sakit kepala yang disertai dengan gangguan yang lain, misalnya ada kelemahan pada tangan dan kaki, sakit kepala yang disertai dengan misalnya pandangan menjadi double, misalnya, atau pandangannya menjadi buram seperti itu, atau sakit kepala yang disertai dengan gangguan bicara, jadi pelo atau cadel misalnya, itu juga kita perlu memeriksakan diri. Selain itu juga sakit kepala yang misalnya disertai dengan penyakit-penyakit lain, misalnya dok, misalnya apa tuh? Sakit kepala pada orang dengan riwayat kanker. Karena kita juga harus pastikan tidak ada penyebaran sel kanker ke otak, karena biasanya bentuknya bisa berupa sakit kepala juga. Seperti itu. Selain itu sakit kepala misalnya yang kronik, yang sudah lebih dari 3 bulan misalnya, terus menerus tidak ada hilang timbul, kita juga harus segera memeriksakan ke dokter. Ya, selain itu atau sakit kepala yang didahului dengan sesuatu, misalnya seperti kecelakaan misalnya. Jadi sakit kepala yang muncul setelah misalnya benturan hebat pada kepala, nah itu kita harus segera memeriksakan diri ke dokter. Kalau jenis sakit kepalanya sendiri, apakah dia berputar atau kayak ditusuk-tusuk, atau itu tanda apa ya dok ya? Jadi pada dasarnya begini, sakit kepala itu ada 2 tuh dok. Jadi sakit kepala yang kita sebut sakit kepala sekunder. Sakit kepala sekunder itu sakit kepala yang ada penyebab pastinya. Misalnya sakit kepala karena perdarahan otak, misalnya habis kecelakaan, atau sakit kepala karena tumor otak misalnya, itu jadi kita sebut sebagai sakit kepala sekunder. Tapi ada juga yang tidak ada apa-apa dari hasil mungkin CT scan kepala atau MRI kepala, yaitu sakit kepala primer kita sebutnya. Misalnya sakit kepala tipe tegang atau tension headache kita sebut, atau yang juga sering itu migraine type headache. Nah, yang itu juga bisa menyebabkan sakit kepala tapi tidak ada kelainan dari struktur di otaknya. Seperti itu. Jadi itu harus dibedakan dari pemeriksaan tambahan dong ya? Ya, sebenarnya juga kita perlu lakukan pemeriksaan tambahan untuk memastikan apakah ini sakit kepala tipe yang memang primer yang tidak ada apa-apa, atau sakit kepala sekunder. Cuman memang sering dok kita dapat pasien datang ke kita dengan pusing tadi Nah, beda lagi nih pusing sama sakit kepala. Nah, sebenarnya kalau ditanya kembali ke pasien, nah sebenarnya kadang-kadang pusing itu bisa ada yang pusing 7 keliling atau kita sebut vertigo, atau yang memang pusingnya pusing cenat-cenut ya dok ya, atau kita sebutnya sakit kepala. Nah itu yang perlu kita pastikan lagi. Nah untuk yang
saya sebutkan tadi tentang sakit kepala ya, tentunya pusingnya itu memang karena sakit kepalanya, jadi pain ya dok ya. Seperti itu. Pain ya, bukan muter. Bukan gitu ya. Muter. Ya, jadi sebabnya macam-macam ya. Jadi mau nggak mau memang harus dicoba dipilah-pilah oleh dokter spesialis syaraf. Nah, terus kira-kira pengobatannya apa nih dok kalau sakit kepala? Nah, jadi yang pertama kita harus lihat satu dari skala nyerinya. Ya kan, skala itu kan ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Tentunya obatnya itu juga berbeda. Kalau yang ringan tentunya dengan obat warung mungkin seperti Panadol masih bisa mempan. Tapi kalau untuk yang sudah sedang sampai berat ya tentu obatnya akan berbeda seperti itu. Selain dari skala yang menentukan ya tadi tipe sakit kepalanya. Sakit kepalanya apakah ini tipe yang sekunder, memang ada sesuatu di kepalanya tadi, atau memang primer misalnya apakah ini suatu migrain misalnya atau tension headache seperti itu. Tentunya itu juga menentukan jenis obat yang akan kita berikan seperti itu. Jadi penyebabnya itu juga harus dicari tahu benar ya, kalau enggak nanti obatnya bisa salah nih ya, bisa nggak cocok ya. Ya, selain nggak cocok juga nggak mempan ya jadinya ya. Jadi nggak mempan, percuma juga dong ya, jadi sakit kepalanya berkepanjangan. Ya, betul. Dan lagi kalau kita juga tidak obatin dengan tepat ya takutnya akan makin progresif gitu. Selain daripada tumor atau perdarahan otak yang tadi saya belum sebutkan adalah infeksi otak. Infeksi otak juga bisa bikin sakit kepala, dok. Apa tuh contohnya infeksi otak? Misalnya kita pernah dengar TBC di otak. Seperti itu ada juga bisa. TBC di otak ya. Ya, seperti itu ya. Selain itu juga misalnya ada infeksi parasit di otak atau infeksi jamur di otak, itu juga bisa bikin sakit kepala, dok. Gitu. Cuma memang biasanya ada gejala penyerta yang lain, misalnya ada demam seperti itu. Bisa juga ya ternyata otak itu terinfeksi, padahal kan dia ibaratnya kayak di dalam rongga kepala ya yang begitu kuat. Bisa dok. Cuma memang kan tergantung dari daya tahan tubuh setiap orang ya dok ya. Jadi menjaga daya tahan tubuh itu ternyata penting sekali, karena nggak hanya ke bagian tubuh yang lain, tapi ternyata otak kita juga bisa terserang serangan seperti virus, kuman, parasit gitu ya, bisa juga ya. Dan akibatnya tentu bisa fatal ya kalau kenanya ke otak. Ya, betul. Ya, baik. Lalu kira-kira nih, kalau seseorang sudah didiagnosis gitu ya, nah apa sih yang bisa membuat dia nggak perlu mengalami lagi, ya nggak mungkin sih ya seumur hidup nggak sakit kepala, tapi kira-kira apa sih pesan-pesan dari dokter Anas supaya nggak berulang terus gitu sakit kepalanya? Ya, kalau misalnya supaya tidak berulang, tentunya sih satu, kemungkinan besar sakit kepalanya tidak disebabkan oleh apapun ya dok ya. Jadi mungkin primer ya, yang primer kita sebutnya. Nah, yang paling sering kan antara migrain atau tension headache ya, sakit kepala tipe tegang. Ya, tentunya satu ya kita harus mengenali pencetusnya, karena sebenarnya ada kalau kita mungkin mengingat-ingat kembali kenapa kita sakit kepala, mungkin ada beberapa pencetusnya, misalnya kurang istirahat, misalnya seperti itu, kurang tidur kita bilangnya. Kalau posisi menentukan nggak tuh dok? Kalau posisi sih sebenarnya mungkin lebih ke arah nyeri pada area leher ya dok ya. Tapi kalau misalnya kepala mungkin lebih banyak penyebabnya dari kurang istirahat. Atau misalnya pada kasus-kasus migrain bisa juga pencetusnya misalnya karena menstruasi yang memang kita juga tidak bisa istilahnya ya menghindari gitu ya. Seperti itu. Mungkin kita bisa menjaga-jaga ya seperti itu. Terus kemudian dari makanan, ada beberapa pencetus dari migrain itu dipengaruhi oleh makanan, misalnya dari vetsin misalnya, bisa juga. atau dari keju misalnya seperti itu. Jadi ada beberapa makanan yang mungkin bisa menjadi pencetus. Tapi untuk tiap orang mungkin berbeda ya? Oh, berbeda, tidak sama. Makanya setiap orang itu bisa memiliki diary sakit kepala kalau kita sebut. Kalau orang punya diary
catatan curhatan. Ini diary sakit kepala. Betul, karena apa? Kita perlu tahu pencetusnya apa. Misalnya pada kasus-kasus migrain, ya kita harus tahu. Misalnya kasusnya itu nyeri kepalanya itu munculnya misalnya pada saat menstruasi, ya berarti mungkin kita bisa sudah mencegahnya dari mendekati mens, mungkin sudah mengkonsumsi obat. Ada yang seperti itu misalnya dong. Atau misalnya pencetusnya adalah vetsin, ya tentunya kita mengurangi penggunaan vetsin pada masakan yang kita masak seperti itu. Ya selain itu atau dari istirahatnya, berarti kita lihat karena ini misalnya kurang istirahat seperti itu. Jadi memang diary sakit kepala itu ada dok, supaya kita bisa tahu penyebabnya dari mana dan kita bisa mengobati. Gitu. Lucu juga ya, selama ini kita pikir diary itu untuk curcol gitu ya, nggak bisa cerita sama orang, kita tulis, ternyata ada yang namanya diary sakit kepala. Betul. Dan waktu itu saya pernah nemu kasus, tapi nggak tahu deh ini bener apa enggak ya. Masalahnya di mata ternyata. Penglihatan yang mungkin minusnya atau plusnya tuh bertambah, tapi rupanya tidak disadari. Terus jadi sakit kepala. Apakah itu memungkinkan sebenarnya? Sebenarnya masih bisa disebabkan dari mata, karena tentunya apabila ada minus atau plus yang tidak dikoreksi dengan tepat, tentunya akan menyebabkan terjadinya kontraksi ya, otot-otot sekitar bola mata untuk memincingkan mata, misalnya seperti itu, tentunya akan memberikan kelelahan pada area mata, dan tentunya juga itu bisa mencetuskan terjadinya sakit kepala gitu. Kalau pada orang-orang yang dengan migrain, salah satu gejalanya kan juga ada kadang-kadang seperti melihat kilatan cahaya seperti itu. Nah, mungkin itu juga harus dipastikan ya, Dok, apakah memang ini memang karena mata minus itu tadi atau memang itu bagian dari serangan migrainnya seperti itu. Karena mungkin kita juga sedikit berbagi ya tentang gejala migrain itu ya. Sakit kepalanya itu misalnya berdenyut, terus misalnya berat biasanya intensitasnya. Terus biasanya di satu sisi, misalnya sebelah kiri atau sebelah kanan seperti itu, dan sering disertai dengan ini misalnya gangguan penglihatan kadang-kadang, seperti kalau melihat cahaya juga rasa lebih silau misalnya, dan juga ada disertai dengan mual muntah misalnya. Bisa sampai mual muntah juga. Bisa juga seperti itu. Jadi memang perlu kita lihat ya sebenarnya apakah itu memang bagian dari gangguan matanya atau memang dia bagian dari gejala migrainnya itu. Baik, jadi rupanya sangat penting juga ya bagi para pasien untuk dapat mendeskripsikan sakit kepalanya dengan baik, sehingga kalau datang ke seorang dokter spesialis syaraf bisa menceritakan sakit kepalanya seperti apa, sehingga membantu dokternya untuk bisa mendiagnosis dan melakukan terapi dengan lebih tepat. Ya, saya Dr. Karina dan Dr. Anastasia Maria Loho undur diri dulu. Bila ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan DM kami di Instagram @klinik_Hayandra. Sampai jumpa. Bye there. Bye there. I